Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan. Yang terhormat, Bapak Agus Nero Sofyan sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Sarah Rahayu dengan NPM A221041. Di sini, saya akan membahas mengenai sistem pencernaan. Mungkin dari teman-teman semua sudah tidak asing dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem pencernaan, mari kita langsung simak penjelasan lebih rinci mengenai sistem pencernaan. Yang pertama, fungsi pencernaan. Fungsi primer saluran pencernaan adalah menyediakan suplai terus-menerus pada tubuh akan air, elektrolit, dan zat gizi sehingga siap diabsorpsi. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ, dimulai dari rongga mulut, esofagus, lambung, dan lain-lain. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut terdapat lengkung gigi atas, langit-langit, arteri dan syaraf langitan, kelenjar langitan, lempeng datar tulang langitan, otot anak langitan, amandel, lidah, gusi bawah, dan lengkung gigi bawah. Di dalam mulut terdapat gigi yang memiliki fungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Terdapat gambar bagian-bagian gigi, diantaranya ada mahkota gigi yang terdiri dari pulpa, enamel, dan dentin. Kemudian ada leher gigi dan akar gigi. Kemudian terdapat juga lidah yang memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Kemudian kelenjar ludah. Di dalam kelenjar ludah terdapat kelenjar sublingual, kelenjar parotis, kelenjar submandibular, saluran kelenjar, dan terdapat gambar-gambarnya di samping. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketika kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1-2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mucus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah tersendiri adalah untuk melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Setelah dari mulut, makanan turun ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus ini merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi esofagus adalah untuk menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik, sehingga ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring, makanan dapat berjalan menuju lambung. Kemudian turun ke lambung. Lambung merupakan kelanjutan dari esofagus. Lambung berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Terdapat 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Senyawa kimiawi yang dihasilkan lambung diantaranya adalah asam HCl yang berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. 2. Ada pepsin
berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Ketiga ada lipase, berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Yang keempat ada renin, yang berfungsi untuk mengendapkan protein pada susu dari air susu hanya dimiliki oleh bayi. Yang terakhir ada mukus, yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Kemudian dari lambung turun ke usus halus atau intestinum, makanan yang telah dicerna di lambung yang berbentuk kim dan akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Fungsi villi adalah memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian masuk ke dalam usus besar atau kolon. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan, sehingga feses menjadi padat. Feses akan didorong mendekati poros usus atau rektum, sehingga timbul rangsangan buang air besar atau defekasi. Akhirnya, feses dikeluarkan dari tubuh dari lubang yang disebut anus. Terdapat beberapa gangguan sistem pencernaan, seperti yang pertama, parotis atau gondong. Penyakit kondong yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga, yang mengakibatkan kelenjar ludah menjadi bengkak ataupun membesar. Yang kedua adalah gastritis. Gastritis adalah radang akut pada dinding yang dapat menyebabkan makanan yang kotor. Yang ketiga adalah kolik. Kolik merupakan rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyumbatan dapat diakibatkan banyaknya konsumsi makanan. Yang keempat adalah apendiksitis, merupakan radang pada apendik atau usus buntu. Appendiktis atau infeksi usus buntu dapat merembet ke usus besar dan menyebabkan radang selaput rongga perut. Yang kelima adalah diare. Diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Karena infeksi tersebut, proses penyerapan air di usus besar terganggu. Akibatnya, feses menjadi encer sehingga feses terlalu cepat keluar. Yang keenam adalah sembelit atau konstipasi, yang merupakan susah buang air besar yang disebabkan penyerapan air pada sisa makanan di dalam usus besar. Akibatnya, feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Untuk mencegah sembelit, dianjurkan untuk buang air besar teratur tiap hari dan banyak makan sayuran ataupun buah-buahan. Macam-macam mineral yang diperlukan oleh tubuh. Mineral merupakan senyawa esensial untuk berbagai proses seluler tubuh. Tanpa adanya mineral, tubuh tidak mungkin dapat berfungsi dengan semestinya. Mineral juga berperan penting dalam pembentukan struktural dari jaringan keras dan lunak, kerja sistem enzim, kontraksi otot, dan respons saraf serta dalam pembekuan darah. Mineral yang diperlukan oleh tubuh dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama, makromineral, dan yang kedua, mikromineral. Makromineral merupakan mineral-mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan mikromineral adalah mineral-mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Sumber mineral yang paling baik adalah makanan hewani, kecuali magnesium yang lebih banyak terdapat di dalam makanan nabati. Hewan memperoleh mineral dari tumbuh-tumbuhan dan menumpuk di dalam jaringan tubuhnya. Di samping itu, mineral berasal dari makanan hewani mempunyai ketersediaan biologik lebih tinggi daripada yang berasal dari makanan nabati. Ketersediaan biologik mineral. Walaupun bahan makanan mengandung berbagai mineral untuk keperluan tubuh, namun tidak semua dapat dimanfaatkan. Hal ini bergantung pada ketersediaan biologiknya
adalah tingkatan atau jumlah zat gizi yang dimakan yang dapat diabsorpsi oleh tubuh. Sebagian zat gizi mungkin tidak mudah dilepaskan saat makanan dicerna atau tidak diabsorpsi dengan baik. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.